Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau ngasih stretching dulu. Coba anak-anak ibu semuanya pegang dulu kepalanya. Ya, pegang kepalanya. Terus pegang telinganya, ya, pegang kakinya, ya. Nah, ibu mau ngasih stretching satu lagi nih. Stretchingnya tentang matematika ya. Nah, coba didengerin, terus sambil dihitung, ya. 9 dikali 9 dikali 2 ditambah 3 ditambah 5 dikali 0. Berapa semuanya jawabannya? Iya benar, jawabannya 0 karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Oke. Nah, marilah kita sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu membacakan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di dalam prinsip-prinsip pembelajaran itu ada banyak prinsip-prinsipnya. Cuman ibu sebelumnya ingin memberitahu apa sih yang dinamakan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, prinsip-prinsip pembelajaran itu adalah yang pertama kita membahas tentang prinsip. Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, serta bertindak. Nah, pembelajaran diartikan sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan dua arah antara guru dengan siswa. Jadi, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dengan harapan tujuan pembelajaran serta tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Nah, kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di dalam prinsip-prinsip pembelajaran itu, yang pertama ada namanya berorientasi pada tujuan. Nah, di dalam pembelajaran itu, kita sebagai seorang guru harus bisa menerapkan apa sih tujuan dari pembelajaran yang kita buat. Nah, tujuan itu merupakan sistem pembelajaran yang paling utama dan yang sangat penting di dalam pembelajaran, karena tanpa adanya tujuan maka pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Nah, yang kedua ada aktivitas. Nah, belajar bukanlah tentang menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tentang sesuatu dengan tujuan yang diharapkan. Nah, strategi pembelajaran yang kita buat kepada siswa itu harus bisa mendorong aktivitas siswa. Nah, sehingga siswa itu tadi bisa beraktivitas sebagai seseorang siswa yang baik. Nah, yang ketiga itu ada individualitas. Nah, mengajar adalah sesuatu usaha mengembangkan setiap individu siswa. Nah, pada hakikatnya perubahan perilaku. Nah, yang ketiga ada namanya individualitas. Nah, mengajar adalah usaha mengembangkan aktivitas setiap individu siswa. Nah, di dalam mengajar, pada hakikatnya itu yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Nah, misalnya kita sebagai seorang guru nih, mendapati seorang murid yang jumlahnya 50 seorang murid. Nah, di dalam 50 seorang murid, itu tadi hampir seluruhnya
siswanya berhasil, dan itu dinamakan guru yang profesional. Dan sebaliknya dikatakan guru yang tidak berprofesional di dalam mengajar apabila dia menjumpai seorang 50 siswa dan hanya satu siswa yang berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, itu dinamakan guru kurang berprofesional, karena tujuan dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut tidak sesuai harapan kepada siswanya. Jadi siswanya jadi gurunya belum dikatakan guru yang profesional. Nah, yang keempat itu ada integritas. Nah, integritas itu mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Nah, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan berpikirnya saja, tetapi kemampuan kognitif. Akan tetapi juga meliputi aspek efektif dan aspek psikomotorik. Nah, di dalam belajar itu bukan hanya tentang pengetahuannya aja yang kita ajarkan, tetapi di dalam pembelajaran kita juga harus bisa mengembangkan aspek-aspek psikomotoriknya, seperti dia bisa melukis gitu kan, dia bisa merancang gitu, dia bisa mendesain gitu. Nah, itu dia mengembangkan aspek psikomotoriknya. Nah, di dalam prinsip-prinsip pembelajaran tadi ada yang dinamakan prinsip khusus dan ada yang dinamakan prinsip umum. Nah, prinsip khusus itu yang pertama ada interaktif. Interaktif adalah mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan antara guru ke siswa. Nah, belajar itu akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menjelaskan tentang alam sekitar ini. Apa sih itu danau, apa sih itu lautan, dan apa sih itu danau, apa sih itu lautan, dan apa sih itu alam sekitar kita ini. Kita harus bisa menjelaskan tentang alam sekitar ini kepada siswa kita agar siswa tersebut dapat merangsang apa itu yang dinamakan alam sekitar dan apa itu isi-isi dari alam sekitar kita. Nah, yang kedua itu ada inspiratif. Nah, pembelajaran itu harus memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Kita ajarin anak tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya tentang materi. Nah, kita harus bisa mencoba-coba anak tersebut untuk kayak misalnya kita ajarkan tentang merancang. Nah, kita harus mencoba-coba anak tersebut apakah anak tersebut memiliki kemampuan tentang merancang. Nah, yang ketiga itu menyenangkan. Nah, di dalam belajar itu kita harus bisa membuat siswa tersebut menyenangkan, tidak merasa bosan dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, yang kemudian menantang. Nah, pembelajaran yang kita sampaikan harus benar-benar menantang agar siswanya tadi merasa pengen tahu apa sih tentang materi kita tadi sehingga dia bertanya kepada kita. Nah, kemudian motivasi. Nah, di dalam pembelajaran itu kita juga harus bisa memberikan motivasi. Ayo anak-anak, semangat belajarnya. Karena cita-cita yang akan kita capai itu harus dengan belajar. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip umum. Nah, prinsip-prinsip umumnya itu yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa membuat materi dan bahan ajar kita itu yang sedemikian praktis agar pembelajaran yang kita sampaikan itu menjadi minat seorang siswa tersebut. Kemudian mengajar harus bisa memperhatikan perbedaan setiap individu. Nah, misalnya kita dapatin si A sukanya bahasa Inggris dan si B sukanya matematika, maka kita tidak boleh
Misalkan si A untuk suka dengan matematika dan si B untuk suka dengan bahasa Inggris, karena perbedaan setiap individu pasti ada.